Negara kaya, pemandangan alam yang tak tertandingi, namun minim populasi, dan jadi negara bagian Amerika Serikat paling berbahaya. Inilah Alaska, negara yang menyimpan berbagai alasan untuk tidak ditinggali dalam waktu lama. Alaska adalah salah satu negara bagian Amerika Serikat yang terkenal dengan es yang membentang sangat luas. Dari puluhan negara bagian Amerika Serikat, Alaska adalah negara bagian terbesar. Luas dari negara bagian Amerika ini adalah 1.723.340 km persegi dan terletak berjauhan dengan 48 negara bagian lainnya. Terbentang luas dengan lebih dari 100 gunung vulkanik aktif. Cuaca yang ekstrem membuat negara ini sangat minim populasi alias penduduknya nggak banyak. Alaska hanya memiliki jumlah populasi paling sedikit yaitu 1,23 orang per mil persegi. Kurangnya jumlah penduduk ini dipengaruhi juga diperparah sama kondisi geografis dan iklim Alaska yang super dingin karena letaknya berdekatan dengan kutub utara dan dikelilingi oleh hamparan gletser. Gletser terbesar Alaska bernama Malaspina yang terbentang seluas 2.201 km persegi. Selain gletser, Alaska juga memiliki sekitar 3.190 danau yang resmi diakui dan 3 juta danau tak bernama. Selain itu, 35% wilayah Alaska ditutupi oleh hutan. Banyak di antaranya merupakan lahan lindung yang dimiliki oleh pemerintah negara bagian atau federal. Itulah mengapa semakin banyak lahan yang tidak boleh ditinggali oleh siapapun. Jika pada umumnya matahari hanya bersinar 12 jam, maka di Alaska yang terkenal dingin, justru matahari bisa bersinar hingga 22 jam lamanya dalam sehari di musim panas. Itulah mengapa negara ini mendapat julukan The Land of the Midnight Sun. Meski begitu, negara ini menyimpan keindahan alam yang tak tertandingi dan menjadi rumah bagi keindahan aurora borealis. Meski begitu indah, namun kehidupan penduduk Alaska sedikit berbanding terbalik dari sisi humanitas. Pasalnya, negara bagian Amerika Serikat ini punya tingkat kejahatan seksual paling tinggi. Di tahun 2022 saja, setidaknya ada 134 kasus dari 100.000 penduduk Alaska. Bukan hal yang mudah juga untuk memerangi kejahatan seksual di Alaska. Ini pun agaknya sebuah PR besar bagi pemerintah di sana. Pasalnya, di negara ini ada sebuah komunitas kecil yang terorganisir namun tidak didukung oleh penegak hukum di negara mereka. Selain itu, kondisi geografis Alaska yang terbentang luas dan terisolir juga menyulitkan polisi untuk segera melacak kasus kejahatan seksual. Butuh waktu hingga berhari-hari dan berjam-jam bahkan untuk mengusut satu kasus saja. Korban kejahatan seksual pun kebanyakan dialami adalah laki-laki. Sayangnya, banyak dari mereka enggan untuk melaporkan kasus yang dialami. Sementara itu, banyak dari korban kekerasan yang masih di bawah umur. Selain tidak aman karena kejahatan seksual, Alaska juga tidak aman karena kasus pembunuhan yang banyak dialami oleh kaum wanita. Dibandingkan dengan negara bagian Amerika Serikat lainnya, angka kematian perempuan di Alaska mencapai 5,14 per 100.000 perempuan. Setidaknya lebih dari 10 tahun terakhir, Alaska menjadi negara bagian yang menempati peringkat pertama dan kedua dalam kasus pembunuhan di Amerika Serikat. Dari studi yang dilakukan, angka kematian perempuan di Alaska didominasi oleh suku Indian Amerika atau penduduk asli mereka. Angka ini 7 kali lipat dibandingkan dengan perempuan kulit putih di sana. Tidak banyak yang tahu faktor apa yang membuat Alaska memiliki angka kematian terbanyak. Yang pasti, penegakan hukum di negara ini yang masih terbilang rendah membuat kasus pembunuhan semakin merajalela. Selain itu, penggunaan narkoba dan minuman keras juga digadang-gadang jadi faktor pemicu banyaknya kekerasan yang berujung kematian di negara mereka. Ditambah lagi faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan, sampai terbatasnya akses layanan kesehatan membuat kondisi semakin sulit di negara ini. Selain itu, komunitas adat juga banyak mengalami masalah yang membuat insiden kejahatan semakin parah.
Belum bisa menangani semua kasus kejahatan di negara bagiannya, kini pemerintah Amerika Serikat kembali diperhadapkan dengan masalah baru. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyetujui sebuah proyek besar untuk tambang minyak di Alaska. Proyek ini dinamai Willow Project. Willow Project adalah proyek pengeboran minyak yang kontroversial di North Slope, lereng utara Alaska, oleh perusahaan energi raksasa Amerika Serikat, ConocoPhillips, yang saat ini mendapat protes dari para aktivis lingkungan. Meski begitu, Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat tetap ngotot memberikan izin kepada ConocoPhillips untuk mengebor minyak di 3 lokasi cadangan minyak nasional yang masih alami di bawah tanah Alaska. Pada saat kampanye di tahun 2020 silam, Biden berjanji gak akan memberikan izin untuk mengebor minyak dan gas baru di sana. Tapi belakangan para anggota parlemen Alaska menyetujui proyek ini dengan iming-iming proyek senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 122,9 triliun rupiah itu akan menarik beberapa ribu tenaga kerja dan memproduksi 180 ribu barel minyak per hari atau sekitar 576 juta barel selama 30 tahun lamanya. Protes yang dilayangkan para aktivis juga untuk menjaga setidaknya 7,7 juta hektar kawasan Alaska yang saat ini menjadi rumah bagi populasi satwa liar masuk, rusa karibau, dan beruang kutub. Oleh karena itu, proyek ini dianggap bisa merusak bumi di masa depan. Sementara itu, mengutip dari laman Wellgood, proyek ini akan memproduksi 239 juta metrik ton CO2. Angka ini setara dengan emisi karbon yang dibuat 30 juta rumah dalam setahun. Selain itu, lokasi di sekitar pengeboran minyak bumi juga akan mengalami kerusakan. Selain tanah yang dibor, sumber air bersih juga akan menghilang. Alhasil ekosistem alami yang selama ini ramah bagi hewan dan tumbuhan di Alaska pun akan ikut hilang. Sejauh ini banyak petisi yang sudah ditandatangani oleh para penolak proyek ini. Mereka berharap proyek Willow Project akan segera berakhir. Pertambangan minyak di Alaska menyumbang setidaknya 80% pendapatan negara, serta menyumbang setidaknya 25% total produksi minyak di Amerika Serikat. Untuk mendapatkan persetujuan, pemerintah Alaska juga membayar penduduknya untuk tinggal di sana secara permanen. Pembayaran dilakukan melalui pendapatan investasi dari royalti hasil tambang mineral itu. Meski begitu, jumlahnya tidak tetap atau sering berubah-ubah. Di tahun 2018 saja, penduduk Alaska dibayar sebesar $1.600. Jumlah ini bertambah di tahun 2021 menjadi $2.072 atau setara dengan 29 juta rupiah per tahun. Syaratnya cukup gampang. Jika kamu ingin mendapatkan royalti itu, setidaknya kamu harus tinggal selama 1 tahun dan tidak meninggalkan negara bagian itu selama beberapa waktu. Tapi meski dijamin sama biaya hidup, kamu gak bisa senang atau tiba-tiba memutuskan begitu saja untuk tinggal di negara ini. Perlu cari tahu dulu soal biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena negara ini terkenal dengan biaya hidup yang lumayan tinggi. Karena for your information, salah satu alasan mengapa banyak orang enggan untuk tinggal di Alaska adalah karena harga makanan dan barang yang terbilang mahal. Sebagian besar barang juga harus dikirim dari luar, sehingga butuh bayaran lebih. Pusat Peneliti dan Informasi Ekonomi Missouri menempatkan Alaska sebagai negara bagian termahal kedua untuk bahan makanan di Amerika Serikat. Contohnya makanan viral King Crab satu ini yang dibanderol dengan harga 4 juta untuk ukuran 2 kg. Tertarik mencoba? Biaya pengiriman barang yang juga mahal membuat orang-orang akan berpikir 2 kali untuk tinggal di negara ini. Pasalnya, untuk sampai ke sana saja harus melintasi seluruh negara Kanada dulu. Tentu biaya yang dikeluarkan juga akan lebih banyak. Rata-rata biayanya antara $838 dan $1,273 per orang untuk bepergian ke Alaska dengan pesawat. Mengirim barang sehari-hari ke kota-kota yang paling padat penduduknya pun lebih mahal daripada mengangkut barang di wilayah Amerika Serikat hanya karena jaraknya. Sebagian besar pengiriman memerlukan perjalanan udara yang biaya operasionalnya lebih mahal dibandingkan truk pengiriman standar. Banyak perusahaan logistik juga mengenakan biaya tambahan untuk pengiriman ke Alaska karena jaraknya yang jauh.
Alaska tidak hanya jauh, tetapi juga mencakup wilayah yang luas. Penduduk Alaska juga harus berkendara ke sebagian besar lokasi dengan harga bahan bakar tertinggi ke-6 di Amerika Serikat. Transportasi umum juga tidak semudah itu, karena jarak dan medan yang sulit. Beberapa lokasi bahkan tidak bisa diakses dengan mobil dan membutuhkan pesawat. Hal ini juga mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan. Amerika tidak hanya memiliki biaya perawatan kesehatan tertinggi di Amerika Serikat, tapi juga tertinggi di dunia. Sulitnya akses ke dokter karena lokasinya yang terpencil. Belum lagi jika membutuhkan perawatan yang lebih intens. Penyedia asuransi kesehatan utama di Alaska adalah Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska. Dengan mode asuransi juga menawarkan perlindungan di lokasi tertentu. Untungnya, Premera Blue Cross Blue Shield menyetujui penurunan biaya kesehatan sebesar 7,13% pada tahun 2021. 1 dari 3 penduduk mendapatkan perlindungan melalui Medicare yang disediakan pemerintah dibandingkan jika memiliki asuransi kesehatan sendiri.